Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Pertama puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Baiklah, Anda sekalian, kepada ketua kelas silahkan untuk menyiapkan kelasnya sekaligus membaca doa sebelum belajar. Pada ketua kelas dipersilakan. Ista'in. Iqra doa qabla dirasah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baiklah, Anda sekalian, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, Ustaz akan absen dulu. Apakah ada di antara Anda semuanya yang tidak hadir? Hadir semuanya? Baiklah, Anda sekalian, apakah Anda sekalian siap untuk mengikuti pelajaran? Siap. Siap ya. Ya. Baik. Apakah Anda pernah melihat tumpukan sampah? Pernah. Yang bertebaran di mana-mana? Pernah. Di mana? Di sungai. Di mana lagi? Di pantai. Kemudian di mana lagi? Di lingkungan kita, ya, di lingkungan sekolah, ya. Sangat banyak kita temukan sampah. Pada pertemuan kita kali ini, inilah yang akan menjadi bahasan kita, ya, yaitu P5. P5 adalah, ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya. Melalui proyek P5 ini kita akan mencoba membahas tentang permasalahan sampah yang kita kemukakan di awal tadi, ya. Jadi kita akan bahas, ya. Kemudian adapun dimensi daripada P5 itu atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu, yang pertama adalah, ya, coba diperhatikan, ya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Yang kedua, berakhlak mulia, ya. Dimensi yang kedua adalah berakhlak mulia. Kemudian dimensi yang ketiga adalah bergotong royong. Dimensi yang keempat adalah berbineka global. Ya. Kemudian dimensi yang kelima adalah bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Baiklah Anda sekalian, di semester ini kita akan melaksanakan proyek P5 tersebut dengan tema gaya hidup berkelanjutan, ya. Gaya hidup berkelanjutan dengan topik kami adalah pejuang iklim. Kemudian tujuan dari materi kita ini adalah yaitu bagaimana akhlak kita terhadap alam. Baiklah Anda sekalian, adapun kegiatan kita dalam pembelajaran ini terdiri dari 5 aktivitas, ya. Berapa? 5. Yang pertama tahapannya adalah eksplorasi, ya. Yang kedua ideasi. Yang ketiga aksi. Yang keempat refleksi, dan yang kelima adalah tindak lanjut.
pada tahapan eksplorasi ini kita akan mengenalkan tentang perubahan dan permasalahan lingkungan serta akibat yang ditimbulkan. Ya, ini pada tahapan pertama. Kemudian yang kedua, pengenalan terhadap pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, untuk mengenalinya, mari kita saksikan terlebih dahulu video pembelajaran berikut ini. Perubahan lingkungan. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah perubahan lingkungan. Kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia sering menimbulkan perubahan lingkungan. Proses pengambilan, pengolahan, dan pemanfaatan sumber daya alam terdapat zat sisa yang tidak digunakan oleh manusia. Tidak melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Penebangan hutan mengakibatkan banjir, tanah longsor, dan biodiversitas menurun. Kegiatan selanjutnya adalah penambangan liar. Ini akan merusak lingkungan. Penambangan ilegal. Itu tadi tentang video pembelajaran yang berhubungan dengan masalah lingkungan. Sekarang pada aktivitas yang kedua adalah itu tentang ideasi, di mana kita akan mengidentifikasi masalah lingkungan di sekitar sekolah dan rencana solusinya. Berikutnya, apa yang akan kita lakukan setelah kita temukan masalah? Apa yang akan kita lakukan? Ya, etika kita, ya, sikap kita, ya, terhadap lingkungan kita. Ya. Kemudian di lingkungan kita apa yang kita lihat tadi? Sampah. Ya. Bagaimana kita mengatasi sampah itu? Ya. Kita carikan solusinya. Sampah itu kan terdiri dari organik dan non organik atau anorganik. Sampah organik apa, Mbak Im? Tumbuhan. Ya. Ada sampah non organik itu seperti plastik dan botol. Ya. Atau juga kaca. Nah, ini yang akan kita coba nanti pisahkan. Ya, kita akan bagi kelompoknya nanti. Ya. Ini kelompok sampah organik, ini mau diapakan? Ini sampah non organik, ini mau diapakan, ya kan? Ya. Kemudian setelah dipisah, kita akan coba mendaur ulang ya sampahnya sehingga menjadi dia pupuk kompos. Adapun yang kelompok sampah non organik itu akan menjadikan nanti kalau kita dapat nanti botol-botol yang sudah kategori sampah, ya kita akan menjadikan itu sebagai media tanam ya untuk kita manfaatkan. Kemudian di akhir semester kita akan mencoba mengadakan lomba kebersihan kelas. Baiklah Anda sekalian, Ustadz akan bagi kita kepada dua kelompok. Satu kelompok ya sampah organik, yang satu untuk sampah non organik. Ya, di sini saya akan bagikan LKPD ini. Tugas kelompok sampah organik tadi adalah membuat bagaimana cara mendaur ulang sampah organik. Paham? Yang kedua, kelompok sampah non organik adalah membuat bagaimana cara mendaur ulang sampah non organik. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Namun sebelum dikerjakan, Ustaz bagikan ini. Setelah selesai dibuat
di LKPD itu masing-masing kelompok menampilkan videonya ke depan kelas. Paham? Paham? Oke. Pada kelompok 1 dan 2 silakan dicari videonya di YouTube. Sekarang silakan Ananda presentasikan video yang Ananda tonton tadi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajri Ramadan dari kelompok 1 mempresentasikan bagaimana cara pengolahan sampah organik menjadi kompos. Mari kita saksikan. Nah, Sobat Bahari sudah pada tahu nggak apa itu komposting? Jadi, komposting adalah proses pendaluran bahan organik seperti dedaunan, ranting, pohon, dan sisa-sisa makanan untuk menjadi bahan berharga yang dapat disebutkan tanah. Begitulah pengolahan sampah organik menjadi kompos. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Terima kasih kelompok 1. Baik, kita minta pula kepada kelompok 2 untuk presentasikan video tentang bagaimana mendaur ulang sampah non organik. Pada kelompok 2 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halim Al-Hanif dari kelompok 2 akan menayangkan cara mendaur ulang sampah anorganik seperti video berikut. Seperti yang dapat kita lihat dari video tersebut, dengan sampah anorganik seperti botol dan pipet kita dapat menghasilkan karya-karya yang bagus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan video tentang pengolahan sampah non organik. Pada kelompok 2 kita kasih aplaus dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa kabar semuanya hari ini? Sehat? Ya. Baiklah, kita sudah masuk pada hari yang kedua dalam rangka proyek P5 kita, yaitu sudah masuk pada tahapan aksi nyata. Itu aksi kita pada hari ini adalah yaitu aksi pungut sampah, kemudian pemilahannya, mana yang masuk kategori sampah organik dan mana yang kategori non organik. Oleh karena itu, sebelum kita mulai kegiatan, barangkali kita perkenalkan dulu. Di sini ada Ibu Irda SPD MPD selaku guru biologi di sekolah kita ini, ya, di sekolah SMA Tahfizul Quran Syamar Khatib. Kemudian juga ada Bu Linda Fitra SAG selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan juga ada Bapak Kari Hamzah selaku koordinator bidang kebersihan. Ya, terima kasih kita ucapkan atas kerjasamanya. Baiklah, Ananda sekalian, untuk berikutnya kita minta sedikit penjelasan kepada Bu Irda selaku guru biologi untuk mengarahkan, memberikan pengarahan dalam kegiatan P5 kita pada hari ini. Pada Bu Irda, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua pada pagi ini tetap sehat selalu. Sehat, semangat dalam menimba ilmu pengetahuan. Ya, bagaimana anak ibu semangat, nak? Semangat, alhamdulillah semangat anak ibu semuanya. Baik, dalam kegiatan P5 ini yang diutamakan anak ibu adalah peduli pada lingkungan kita. Bagaimana anak ibu peduli pada lingkungan sekolah,
peduli pada diri sendiri. Nah, salah satu kepedulian anak ibu itu bisa diwujudkan dengan adanya aksi pungut sampah. Nah, aksi pungut sampah ini kita adakan di lingkungan sekolah. Kita ketahui sampah kita ada dua macam, sampah organik dan sampah anorganik. Nah, anak ibu semua nanti silakan pilah mana sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sebelumnya ibu ingin tahu dulu, apakah anak ibu sudah tahu apa itu sampah organik dan apa itu sampah anorganik? Apa itu, Nak? Sampah yang bisa didaur ulang. Sampah organik, sampah yang bisa didaur ulang atau sampah yang berasal dari tubuh makhluk hidup. Nah, sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari Buatan manusia. Dari buatan manusia atau dari benda mati. Nah, contoh dari sampah organik apa, Nak? Daun. Ada daunan, ada daunan, ada nasi, ada dari sampah dapur. Nah, sampah anorganik apa saja, Nak? Plastik. Ada sampah plastik, Botol. ada botol. Ya, nanti dipilah-pilahkan, silakan anak ibu nanti pilah dan pilih. Nah, mudah-mudahan dengan adanya aksi pungut sampah dan kita manfaatkan sampah itu menjadi tepat guna. Bisa kita gunakan, ya. Nanti kita coba olah yang sampah organik menjadi kompos, bisa menjadi unsur hara bagi tanaman sekitar pondok kita. Bisa juga sampah anorganik itu misalnya botol, ya, botol yang di dapur kita bisa kita olah menjadi media tanam dari tanaman, misalnya bunga atau tanaman toga yang kecil, ya. Sekian arahan ibu pada pagi ini untuk dapat anak ibu laksanakan, kerjakan semuanya dengan rasa kekompakan, kompak, saling bantu sama selain. Setelah itu tumbuhkanlah dalam diri anak ibu rasa membangun kebersihan di dalam lingkungan sekolah kita. Nah, itu saja arahan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Irda yang sudah memberikan penjelasan kepada Nanda semuanya. Untuk berikutnya dalam aksi pungut sampah ini kita akan minta kepada Pak Kari Hamzah selaku koordinator bidang kebersihan untuk memandu anak-anak kita dari mana kita mulai dulu, apakah dari depan atau dari sini gitu kan, sampai nanti ke pembuangan terakhir. Di sanalah kita akan memilah sampah tersebut, mana yang organik dan mana yang non organik. Barangkali itu saja untuk pengantar pagi ini, ya. Selanjutnya kita serahkan ke Pak Kari. Ngitung peluang, Bu, sampahnya dapat. Ya, itu botol tuh ambil botolnya. Sodok, oi. Ini sampah plastik nih kan. Cemok. Dia kerjasama guru dengan murid. Mari, Bu. Dia kerjasama guru dengan murid. Iya. Rolling kamera action. Biasa tunggu. Daun ini nih. Ini saru idol. Alif. Karena beliau ini bersih pun. Ada apa? Iya, coba yang mau enggak. Pesan video. Farel.
Saatnya yang kedua dimulai. It's time to begin the second half. Daun jintannya. Tuh bahasa Latinnya tuh ya. Sekali kambing lama ya? Iya lah makanan kambing kok. Ibu sarangan ya. Nah ini anak ibu semuanya perhatikan, ini merupakan daun titonia. Sumbernya unsur hara sangat tinggi dengan nitrogen, pengganti pupuk urea. Jadi ini nanti kita gunakan untuk bahan baku pembuatan pupuk kompos. Ya nak ya. Ini pengganti pupuk urea kita. Daun titonia ya, ini bunganya supaya anak ibu tidak keliru nanti. Dah. Baik ananda semuanya, alhamdulillah sudah kita pungut sampah kita di sekitaran pondok kita. Nah ini sampel dari sampah yang kita bawa tadi. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Nah berdasarkan definisi tadi, sampah organik apa itu Ananda? Sampah yang berasal dari tumbuhan. Dari makhluk hidup ya. Contohnya di sini ada daunan dan ada jerami ya. Kemudian ada lagi sampah anorganik. Contohnya di sini apa? Botol. Ada botol. Nah, jadi supaya sampah ini kita olah tepat guna, tidak salah sasaran, silakan Ananda pisahkan mana dia sampah organik dan sampah anorganik ya. Sebelah sini sampah organik, yang di sini sampah anorganik. Silakan, Nak. Yang Organik sini. Dah. Dia tetap yang anorganik belah di sini aja. Ya, untuk menghemat kepekerjaan kita. Di sini sampah anorganik. Ini sampah organik. Nah, ini organik ya. Silakan pisahkan. Nah. Terima kasih anak-anak ibu semuanya. Nah, sekarang tibalah saatnya kita mengolah sampah organik dan sampah anorganik. Ini anak-anak semuanya, sampah plastik tadi atau botol kita akan ciptakan menjadi media tanam. Media tanam untuk bunga boleh, untuk tanaman obat-obatan juga boleh ya Nanda. Cuma caranya botol ini kita bagi dua di sini. Ya silakan Nanda. Ihsan kita potong ini. Ini coba Ihsan potong di sini bagian sini. Sini ya. Coba potong Ihsan. di bagian lehernya sini. Leher dah boleh. Dah. Potong ya lambat-lambat Ihsan. Yes, ya. Dah potong. Hati-hati ya. Nah, kemudian tahulah, ini sudah menjadi dua bahagian. Ini juga sudah. Setelah itu kita manfaatkan juga kain perca. Ini kain perca.
kita gunting. Gunanya kain perca ini sebagai pengganti pembuluh angkut, ya. Pembuluh angkut pada tanaman kita. Nah, Ananda semuanya pembuluh angkut itu ada dua, ada silem, ada floem. Nah, silem fungsinya untuk mengangkut unsur hara dari akar ke daun. Nah, ini kita ganti pengganti pembuluh angkutnya ya Nanda ya. Kita masukkan ke sini. Nah, kemudian bahan ini kita masukkan tanah. Ya, ini kita telungkupkan ke sini. Ini diisi dengan tanah. Botol kita ini diisi dengan air. Nah, silakan Ananda semuanya praktekkan ya. Ya. Pasang seketik nak ya, baru si tanaman kok bunga kok air. Ambil si bunga dan seketik. Tanahnya kariam. Dia nanti kita isi ya. Siram dulu pasang dulu nak. Pasang si air. Ikut isi air dulu. Kasih air dulu. Air sini ada. Air Pak. Air bandar tu aja. Apa di sana? Ambil ke. Video kan di sana raja dah. Iya. Di sana raja dah. Dia sini ya tu ha. Itu ada di sembunyi ya. Raja ambil aja. Salah. Masak sih sudah lah. Tiga nak ke? Maksudnya sudah. Apa? Pendek. Pendek ya bang. Nampaknya pendek. Lah. Ambil je lah. Sini hai. Satu. Dapat. Nah, ini yang ini. Ini kamu. Dapat. Sini tak bisa dibiarkan itu. Ya panik jap itu ah. Jalan ni. Ini yang. Masuk sini weh. Iya. Dia balikkan lah. Masuklah. Allah ya Allah. Wah, berarti air di bawahnya ya. Woi. Hati-hati bisa dibagi. Sayur. Ya, siap ya. Sabar. Siap bebeknya cuy. Jangan terdengar. Assalamualaikum. Contoh ikut. Tangan. Iya bang jadi bang. Dengan ini itu kan itu tadi digambur-gamburkan. Oh, tak ada. Kalau kurang tanahnya sama tanah salah. Wede, isan ke tantanan cak. Siapa punya nih? Ye. Pulang bu. Enggak. Bos kasar dia. Amaknya apa bu? Perawat. Ya, maknya perawat. Bu, dah bu. Wede. Sama bennya ambil bunga. Baiklah Nanda sekalian. Tadi kita sudah lakukan aksi pungut sampah sampai kepada pemilahan ya. Pemilahan dan pemanfaatannya ya. Baik yang organik maupun non organik. Ini tadi hasil dari sampah organik ya. Bisa dijadikan pupuk untuk tanaman ya. Sementara sampah non organik seperti botol minyak goreng ini bisa digunakan sebagai media tanam. Ya. Baik, Ananda sekalian, apa yang antum rasakan?
menyenangkan. Kemudian dapat ilmu baru. Kemudian sampah yang semula menurut kita tidak berguna ternyata bisa digunakan, ya. Ada yang untuk kompos, ada yang untuk media tanam. Samping itu apa lagi? Lingkungan kita. Baik, anak-anak sekalian, di akhir pembelajaran ini Ustaz ingin menyampaikan ketika kita dapat menjaga lingkungan kita, ya, maka itulah, ya, akhlak kita selaku seorang Islam, ya, itu menjaga lingkungan agar terpelihara, ya, lingkungan bisa menjadi bersih. Kemudian setelah kita manfaatkan daripada limbah organik dan non organik tadi, ternyata ada sumber kehidupan di sana, ya, ada sumber kehidupan. Oleh karena itu kita berkewajiban memelihara dan menjaganya demi keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Demikian saja, mudah-mudahan pembelajaran ini senantiasa mendatangkan manfaat, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.